Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Jangan pernah bosan mengikuti renungan kita. Karena lewat renungan harian, kita dikuatkan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Agar kehidupan kita makin ke arah yang lebih baik. Dan kita dikuatkan di dalam Tuhan menghadapi segala percobaan dan godaan dunia ini. Mari sedang jemaat Tuhan persiapan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah taat dan percaya. Saudara yang terkasih,
Pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam, sidang jemaat Tuhan. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti diri sendiri dan membawa kerugian bagi diri sendiri. Saudara terkasih, Musa salah satu bukti nyatanya. Suatu kali bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu dia memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpancar air. Karena Musa mungkin sudah lelah mendengar kata-kata tidak mengenakan yang keluar dari mulut bangsa Israel, emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tidak hanya itu, dengan emosi Musa memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja, maka akan keluar air. Musa mendukakan Tuhan di dalam kata dan perbuatannya. Saudara terkasih, semua orang percaya tahu siapa Musa dan Harun dan bagaimana Tuhan memilih mereka menjadi hambanya yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenyataannya, Musa dan Harun tidak diizinkan Allah masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Sebab keduanya telah melakukan kesalahan di mata Tuhan. Ada 2 kesalahan yang dilakukan Musa dan Harun. Pertama, Musa berkata dengan angkuh kepada bangsa Israel dengan memakai kata kami, bukan Tuhan. Hal ini menunjukkan seakan-akan Musa dan Harun memiliki kuasa untuk mengeluarkan air dari bukit batu tersebut. Di sini mereka membelokkan pusat perhatian bangsa Israel dari Allah kepada mereka berdua. Kesalahan yang kedua, Musa tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kekesalan dan kemarahan Musa menyebabkan ia kehilangan kendali atas dirinya. Ia lupa bahwa firman Allah tidak bisa dilanggar. Dalam firman Allah terdapat integritas dan kesuciannya. Tidak mematuhi perintah Allah berarti tidak percaya kepadanya. Karena itu, Tuhan menganggap tindakan Musa telah menodai kekudusannya. Saudara terkasih, di samping itu Tuhan juga menghukum Harun. Dalam pandangan Tuhan, kesalahan Harun sama dengan Musa. Harun seharusnya menasihati Musa untuk berhati-hati dalam bertindak. Walaupun mereka harus menghadapi kedengilan bangsa Israel yang sudah melampaui batas. Namun Harun hanya diam saja. Secara tidak langsung ia setuju dengan tindakan Musa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Musa yang disebut sebagai orang yang berhati lembut pun bisa jatuh pada kesalahan yang kelihatan sepele. Dan konsekuensi yang harus ditanggungnya pun tidak ringan, sidang jemaat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan perkataan dan kekudusannya. Marilah kita belajar dari taat dan percaya pada perintah dan janji Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan, sidang jemaat Tuhan. Kita mungkin seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kita sendiri juga ikut terluka. Baiklah kita belajar bijak dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Apabila kita emosi, bahkan kata-kata kasar yang hendak dikeluarkan, mari kita tenangkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Musa yang kemudian dihukum Tuhan hingga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ketaatan dan ketekunan dalam menghayati firman Tuhan sangat diperlukan di dalam hidup kita. Mari kita hadapi masalah dengan mengikuti firman Tuhan yang membebaskan umatnya. Jangan menganggap sepele firman Tuhan. Jangan menyelewengkan kata-kata firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita laksanakan. Seperti Musa dan Harun,
Tuhan perintahkan hanya berkata kepada batu, tetapi Musa memukulnya. Tuhan perintahkan atas nama Tuhan Allah, dia katakan kita. Ini berarti Musa tidak menghormati integritas daripada Tuhan Allah. Terkadang kita juga begitu sidang jemaat Tuhan. Kita selalu mengandalkan ego kita, mengandalkan pribadi kita, tetapi tidak mengandalkan Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak suka. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memimpin kita, biarlah Tuhan yang menuntun kita. Kalau Tuhan sudah yang memimpin kita, kita menuruti segala perintahnya, kita imani bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman-Mu. Kami diajari pada saat ini untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Apapun risiko yang kami alami, kami tuntut untuk taat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah dua permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku hidup karena